Selamat pagi pemirsa. Halo, apa kabar Anda hari ini pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya bisa kembali bertemu dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan juga ada rekan saya. Saya Alfat Rizky dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 26 Oktober 2022 selengkapnya. Pemirsa, berita pada pagi hari ini kita awali dengan kabar dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menekankan pentingnya unsur kesetaraan gender serta positioning perempuan dalam penanganan korupsi di dunia. Setiap pengambilan keputusan di parlemen perlu melibatkan peran perempuan untuk meredam praktek korupsi. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan pidato anti korupsi dalam sesi Majelis Umum di IPU 145 Rwanda. Posisi Fadlizon adalah sebagai Wakil Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau GOPEC yang merupakan organisasi anggota parlemen sedunia yang memerangi korupsi dengan jumlah keanggotaan mencapai 106 negara. Pada kesempatan tersebut, Fadlizon menekankan pentingnya unsur kesetaraan gender serta positioning perempuan dalam penanganan korupsi di dunia. Jadi kita melihat bahwa faktor korupsi ini ikut menciptakan juga persoalan yang terkait dengan gender equality karena banyak sekali para pekerja atau yang lain-lain apalagi di masa pandemi tenaga kesehatan itu 70% perempuan itu juga terkena langsung dampak dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi kita menyarankan bahwa proses pengambilan keputusan juga harus lebih banyak melibatkan dengan pertimbangan gender equality dan gender sensitive. Posisi Indonesia dalam jaringan GOPEC sendiri terbilang cukup berperan aktif. Indonesia dinobatkan sebagai observer sekaligus rutin memberikan masukan dalam forum IPU. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah membuat buku pedoman anti korupsi. Buku pedoman anti korupsi tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy dan Islamic Development Bank untuk dibagikan kepada anggota parlemen sedunia. Dari Kigali, Rwanda, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak masih terjadi hingga saat ini. Yang terbaru tercatat 245 pasien anak-anak yang menderita gagal ginjal akut dan 141 diantaranya meninggal dunia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menekankan pemerintah harus tegas menarik peredaran obat sirup yang mengandung bahan berbahaya dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan dan polemik yang berkepanjangan. Pimpinan DPR RI mengimbau kepada pemerintah untuk bersikap tegas terhadap penggunaan parasetamol sirup bagi anak-anak, menyusul maraknya kasus gangguan gagal ginjal akut misterius yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, DPR RI menegaskan pemerintah harus bersikap tegas jika memang ada produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Sufmi Dasko juga menyatakan, apabila masih ada perdebatan, harus dilakukan pengkajian mendalam. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, harus bertanggung jawab dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan dan polemik yang berkepanjangan. Kalau memang itu ada dalam daftar yang mengandung bahan-bahan berbahaya, itu harus dilarang. Jangan kemudian ada yang menyatakan bahwa ini harus dikaji, harus ada yang mengatakan ini berbahaya, ada yang baru menghimbau. Kalau menurut saya karena ini berkaitan dengan anak-anak, kita harus bersikap tegas. Kalau memang itu mengandung bahan berbahaya, stop sama sekali, tarik semua dan kita cari solusi pengganti obatnya. Demikian. Ya karena komisi teknis kita sedang reses, tapi kita sudah minta komisi 9 untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, saat ini DPR RI masih memasuki masa reses, dan tentunya Komisi 9 DPR RI akan terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait untuk dapat mencari solusi yang terbaik, khususnya untuk kesehatan anak-anak generasi bangsa. Zikri,
Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendukung transformasi anggota muda dari ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA untuk menjadi panitia dalam sidang umum AIPA. Nah pemirsa, informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendukung penuh transformasi pertemuan anggota muda Parlemen AIPA. Nah, di sini untuk menjadi panitia pada penyelenggaraan sidang umum AIPA. Nah, hal ini akan memberikan kesempatan yang baik ini bagi partisipasi dan juga peran pemuda yang lebih besar dalam mewujudkan integrasi negara-negara ASEAN. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, mendukung penuh transformasi pertemuan anggota muda Parlemen AIPA menjadi panitia sidang umum AIPA untuk menunjukkan bahwa Parlemen ASEAN berkomitmen untuk masa depan kawasan. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI menghadiri Virtual Consultative Meeting of Young Parliamentarians of AIPA yang dilaksanakan dari Phnom Penh, Kamboja. Pertemuan membahas kemungkinan untuk mentransformasikan Meeting of Young Parliamentarians of AIPA menjadi salah satu komite dalam sidang umum AIPA. Ravindra menyampaikan, transformasi diperlukan untuk menciptakan satu instrumen formal yang bersifat inklusif untuk mengakomodir keterwakilan politik dari kaum muda ASEAN. Ada suatu dorongan untuk mengangkat Youth Parliamentary Forum sebagai bagian dari Standing Committee. Jadi Standing Committee AIPA adalah komite di mana resolusi mereka langsung diadopsi secara level organisasi. Biasanya mereka harus menyampaikan aspirasi mereka ke komite yang ada, komite ekonomi, komite politik, atau komite sosial, atau lalu kemudian baru diolah lagi dan diproses lagi, baru kemudian menjadi resolusi daripada AIPA. Ini menunjukkan bahwa pentingnya isu-isu kepemudaan dan peran parlemen, khususnya pemuda, untuk dibawa ke kancah transnasional, internasional. Pertemuan ini dihadiri oleh 11 orang anggota Parlemen Perwakilan AIPA, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Raihan dan HD, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyerap aspirasi para petani di Nganjuk, Jawa Timur terkait dengan mahalnya bibit jagung yang tidak sebanding dengan harga panen. Untuk itu, Muhaimin mendorong pemerintah untuk mempercepat jalur distribusi hasil panen agar petani yang mendapatkan harga jual yang pantas. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga memberikan bantuan suntikan modal kepada para petani. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyerahkan bantuan kepada perwakilan kelompok tani di Kabupaten Nganjuk sejumlah 2 miliar rupiah. Kelompok tani tersebut berasal dari sejumlah kecamatan yang terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluh atau SIMLUH di Kementerian Pertanian. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Gus Muhaimin juga menerima aspirasi dari para petani terkait mahalnya bibit jagung yang tidak sebanding dengan nilai hasil panen. Bantuan yang diberikan agar menjadi modal untuk para petani melanjutkan pertanian di Kabupaten Nganjuk dan diharapkan sedikit meringankan beban petani di tengah mahalnya harga bibit. Gus Muhaimin juga mendorong pemerintah untuk mencari solusi mempercepat jalur distribusi hasil panen kepada konsumen, sehingga petani mendapatkan harga jual hasil panen yang pantas. Ada bantuan bibit, ada bantuan untuk taman produktif, ada juga untuk lahan pertanian bibit, kemudian PLK. Ini semua supaya menjadi stimulus ketika para petani kita sedang mengalami berbagai kesulitan termasuk mahalnya bibit jagung hari ini. Banyak sekali yang diharapkan segera untuk diatasi. Yang pertama distribusi pupuk, yang kedua yang sudah menjadi akut yaitu harga jual produksi yang rendah. DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan program-program pertanian agar cepat sampai kepada petani, baik distribusi bibit maupun perbaikan sistem pasar hasil produksi pertanian. Dari Jawa Timur, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, minuman kemasan teh sudah menjadi produk khas dari Indonesia yang menggunakan daun teh lokal dalam pembuatannya. Nah, salah satu produsennya adalah PT Sinar Sosro yang dikunjungi oleh Komisi 7 DPR RI di Gianyar, Bali. Komisi 7 mengapresiasi PT Sinar Sosro yang dinilai memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan berkontribusi secara langsung dalam menyejahterakan para petani teh. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi PT Sinar Sosro yang mampu bertahan menjadi perusahaan yang bergerak di bidang minuman berbahan dasar teh dan secara langsung mendukung kesejahteraan petani teh Indonesia. Ditemui saat mengunjungi pabrik teh Sosro di Kabupaten Gianyar, Bali baru-baru ini, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi PT Sinar Sosro yang telah melegenda dan berkiprah secara konsisten di bidang minuman berbahan dasar teh. Sugeng menyampaikan, meski sudah puluhan tahun berdiri, PT Sinar Sosro tetap kuat dari sisi permodalan. Sugeng berharap PT Sinar Sosro mampu menjadi contoh sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik. Sama-sama coba kita gali yang insya Allah nanti akan menjadi semacam best practice bagi siapapun. Terlebih-lebih ada yang menarik lagi. Biasanya korporasi yang sudah beranjak besar dan memerlukan modal kapital yang besar, biasanya dia melakukan IPO. Tetapi justru Sosrojoyo ini sama sekali tidak melakukan IPO. Apresiasi juga disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya yang salut dengan konsistensi PT Sinar Sosro. Bambang menyatakan teh botol Sosro menjadi salah satu produk asli Indonesia yang mampu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian berkembang dengan varian-variannya, untuk itu kita memberikan apresiasi. Jadi teh Sosro ini kan salah satu minuman melegenda dari Indonesia yang bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri terkait dengan persoalan produk-produk minuman. Dari Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengimbau pemerintah untuk terus menjalankan dan menyalurkan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin serta penguatan permodalan bagi pelaku UMKM sebagai upaya antisipasi dampak resesi. Nah pemirsa, simak informasi selengkapnya yang akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Berikut ini untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, ini ada informasi yang kurang mengenakan terkait dengan resesi ekonomi global tahun 2023 yang dikabarkan akan mengancam ekonomi Indonesia karena dapat menggerus ekspor, mengikis harga komoditas, dan memicu defisit neraca perdagangan. Nah, Elisa dan juga pemirsa, meski begitu, secara umum ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di tengah resesi global tahun depan, dikarenakan kekuatan ekonomi domestik Indonesia masih bisa dianggap kuat. Nah, oleh sebab itu, Alfat, pemerintah diminta untuk mengucurkan bantuan sosial nih kepada masyarakat yang rentan demi meredam efek rambatan dari resesi global. Nah, pemirsa, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Krisis keuangan pangan dan energi ditambah tekanan inflasi menjadi ancaman terjadinya resesi global. Namun, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh 5% pada tahun 2023. Asian Development Bank juga memprediksi Indonesia masuk dalam negara yang akan terhindar dari resesi. Meski begitu, pemerintah tetap mengambil sejumlah langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang bisa mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI, Anis Biarwati, mengatakan ketidaktergantungan Indonesia terhadap ekspor sebagai sumber pendapatan negara membuat Indonesia bisa mengendalikan perekonomian nasional. Meski begitu, Anis mengingatkan tingginya harga bahan pangan dan harga energi di dalam negeri yang tidak disertai peningkatan pendapatan masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana pemerintah tuh memudahkan masyarakat kecil itu mendapatkan kredit usaha. Ya memang ada KUR, ada yang lain, tetapi banyak keluhan bahwa mereka sulit untuk mendapatkan itu, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan. Termasuk juga bantuan sosial, itu tidak semua masyarakat tuh dapat ya. Ada bantalan sosial tapi kan sementara. Ya artinya setelah 3 bulan terus apa yang mau diberikan? Jangan menaikkan harga barang-barang, gas sekarang mau yang melon mau yang tinggi itu udah naiknya udah luar biasa gitu. Jadi bantalan sosial dikasih tapi harganya naik gitu, jadi nggak nutup gitu ya untuk masyarakat. Daya beli masyarakat bagaimana? Menjaga di masyarakat ini menjadi kunci pemerintah bisa menggairahkan ekonomi ya, menggairahkan industri, kemudian investasi gitu. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi meminta
pemerintah memprioritaskan kelompok masyarakat rentan dan sektor UMKM untuk mendapatkan bantuan sosial. Meski begitu, Ashabul mengimbau bantuan sosial yang diberikan pemerintah harus yang produktif, bukan konsumtif. Sehingga mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan perekonomian sekaligus menjaga daya beli guna menjaga perekonomian tetap tumbuh. Tetapi yang penting juga digarisbawahi bahwa segala bentuk bantuan negara kepada warga ini diharapkan nanti sewaktu-waktu mereka bisa berdaya, bisa mandiri. Jadi bantuan pemerintah ini kepada orang tidak mampu, kepada orang miskin kan tujuannya bukan untuk memelihara kemiskinan. Karena kalau sifatnya konsumtif ya kita memelihara orang miskin terus saja itu. Sama dengan memelihara kemiskinan kan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah mengatakan, sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, pemerintah Indonesia perlu mendorong kolaborasi semua pihak dalam mengatasi kondisi ekonomi dan keuangan global saat ini. G20 harus mampu menetapkan arah strategis dan solusi atas berbagai tantangan global, termasuk menjamin akses dan ketersediaan pangan dan energi global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pertemuan G20 ini menjadikan sebuah indikator penting agar ekonomi dunia, ekonomi global akan tumbuh jauh lebih baik. Jadi kita melihat momentum G20, momentum pertemuan pimpinan pada November 2022 nanti menjadi hal yang sangat strategis, menjadi hal yang sangat vital untuk Indonesia maupun domestik, maupun regional, maupun dunia secara keseluruhan menjadi jauh lebih baik lagi sehingga ada perkembangan ekonomi yang jauh lebih berkembang dibandingkan dengan prediksi-prediksi yang sekarang ada. DPR RI mengimbau pemerintah menjalankan APBN tahun 2023 secara efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dalam menjawab berbagai tantangan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, dibutuhkan mitigasi dalam mendesain APBN 2023 yang lebih kredibel. DPR RI juga mendorong kebijakan fiskal tahun 2023 dijalankan dengan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pasca pandemi dan penguatan sisi suplai untuk meningkatkan produktivitas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang tengah dibangun di Indonesia ternyata bukan satu-satunya kota baru yang tengah dirancang di dunia. Betul sekali Alfat, karena ternyata banyak negara yang sedang berlomba-lomba nih untuk membangun kota baru dengan konsep yang modern, futuristik, dan namun juga berkelanjutan. Nah pemirsa, informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya Alfat, bahwa pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Indonesia ternyata bukan satu-satunya kota baru yang sedang dibuat. Nah, di belahan dunia lain nih, negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba untuk membangun kota baru dengan konsep modern, futuristik, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Benar sekali Elisa dan juga pemirsa, seperti di negeri jiran Malaysia yang merancang kota masa depan Penang Biodiversity. Kemudian ada kota futuristik Neom di Arab Saudi, kota Telosa di Amerika Serikat, dan tentu saja IKN Nusantara di negara kita tercinta, Indonesia. Nah, bagaimana konsep rancangan dari kota-kota baru di dunia ini? Mari kita simak informasinya dalam segmen informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu kalau saat ini negara di dunia sedang berlomba-lomba membangun kota baru? Mulai dari kota administrasi baru hingga ibu kota baru seperti yang tengah dibangun di Indonesia. Kota-kota baru ini berkonsep modern futuristik hingga pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga teknologi pangan. Penasaran? Yuk kita intip bagaimana konsep pembangunan dari beberapa kota-kota baru berikut ini. Kota baru yang pertama berada di negeri jiran Malaysia, yaitu proyek Penang Biodiversity atau pengembangan 3 pulau buatan dengan luas mencapai 1.821 hektar. Proyek ini dibangun di lepas pantai Pulau Penang untuk pemerintah negara bagian. Nantinya, pulau-pulau yang mirip bunga lili ini diharapkan dapat menampung 15.000 hingga 18.000 penduduk. Kemudian mereka akan dihubungkan oleh jaringan transportasi otonom tanpa mobil. Sebagian besar gedung yang ada di pulau tersebut bakal dibangun menggunakan kombinasi bambu, kayu, dan beton yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Disebut dengan biodiversity karena kota baru ini akan dilengkapi dengan penyangga ekologis yang ditempatkan di setiap wilayah dalam mendukung keanekaragaman hayati. Dari Malaysia, kita pindah ke Arab Saudi. Pembangunan megacity Arab Saudi The Line di Neom telah dimulai di Provinsi Tabuk, Barat Laut, Arab Saudi. Pertama kali diumumkan pada tahun 2017, Neom direncanakan menjadi kota tercanggih di dunia dengan berbagai fitur canggih seperti taksi terbang dan pelayan robot. Struktural paralel gedung pencakar langit di kota ini terbungkus cermin yang memanjang lebih dari 170 km yang disebut sebagai The Line. Neom akan menjadi kota pertama di dunia yang ditenagai oleh energi terbarukan, termasuk tenaga angin, matahari, dan hidrogen. Penghuni The Line akan hidup dalam masyarakat yang saling terhubung, yang dijalankan oleh kecerdasan buatan yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan alam. Menurut situs Neom, lebar kota hanya 200 meter, namun memiliki panjang hingga 170 km dan menjulang hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tidak akan ada jalan, mobil, atau kendaraan beremisi lainnya, dan 95% lahannya akan dilestarikan untuk alam. Tidak seperti kota-kota tradisional lainnya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kota Neom akan diprioritaskan lebih dari transportasi dan infrastrukturnya. Kota baru tak hanya dikembangkan oleh pemerintah saja loh pemirsa. Di Amerika Serikat, miliarder Mark Lore berencana untuk membuat kota megah di tengah padang pasir. Nama kota itu adalah Telosa, yang bertujuan untuk fokus pada solusi berkelanjutan. Telosa digadang-gadang mampu menampung hingga 5 juta penduduk. Pembangunannya telah diumumkan pada September 2021 yang lalu. Direncanakan selesai pada tahun 2030, pemimpin proyek berharap 50.000 orang tinggal di Telosa dari kelompok yang beragam dan direncanakan untuk terus tumbuh menjadi 1 juta pada tahun 2050 dan 5 juta pada tahun 2070. Telosa akan dibuat menjadi 36 distrik serbaguna sehingga penduduk mendapatkan semua kebutuhan dalam 15 menit berjalan kaki. Telosa akan menggunakan energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan dan mengurangi polusi dan pemanasan global. Kendaraan otonom akan menjaga jalan tetap aman dan dapat menghemat ruang bagi pejalan kaki dan ruang untuk komunitas. Pendidikan yang dapat diakses, pelatihan kerja, dan perawatan kesehatan
juga merupakan bagian utama dari rencana Kota Telosa ini. Dan yang sedang dibangun tak lain adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang direncanakan akan menjadi ibu kota baru bagi Indonesia. Selain wilayah yang dinilai bebas bencana seperti gempa bumi, IKN yang dibangun di Kalimantan Timur dinilai akan menjadi ibu kota strategis di tengah-tengah Indonesia. Dibangun dengan mengusung konsep hijau dengan atap-atap gedung berpanel surya, rencananya 70% wilayah IKN akan menjadi ruang terbuka hijau. Mengusung tema Smart City atau kota cerdas, IKN akan memiliki transportasi yang memaksimalkan kendaraan umum dan kendaraan otomatis. IKN dibangun dengan konsep kota 10 menit, di mana masyarakat bisa mengakses aneka fasilitas publik seperti taman atau sekolah, hanya dengan waktu 10 menit saja melalui berjalan kaki dan atau transportasi umum. Konsep Smart Living IKN diharapkan menjadi kota acuan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia lainnya, karena IKN akan menjadi kota bagi pegawai pemerintah pusat, sehingga diharapkan mampu mengubah budaya kerja yang baru bagi pegawai pemerintahan di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa kota baru yang tengah dibangun di berbagai belahan dunia. Tentunya pemirsa TVR Parlemen sudah tidak sabar kan untuk mengunjungi kota-kota di masa depan ini? Kita doakan yuk, semoga pembangunan kota-kota baru ini berjalan lancar. Sekian liputan Intip sekali ini, sampai jumpa. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan selalu patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfa Tediski dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.